sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengenalan morfem. Pengenalan morfem dapat dilakukan dengan cara membanding-bandingkan suatu bentukan yang berulang dengan cara menggunakan substitusi. Ada 7 prinsip. Yang pertama, prinsip ke-1, satuan-satuan atau bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis dari arti atau makna yang sama, termasuk satu morfem. Bentuk baju pada kata berbaju, menjahit baju, baju batik, dan baju biru merupakan suatu morfem. Satuan-satuannya itu mempunyai struktur fonologis yang sama, yakni BAJU, dan arti yang sama, yaitu alat bentuk badan. Prinsip yang kedua yaitu satuan-satuan atau bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda termasuk atau satu morfem apabila memiliki satu arti yang sama sedangkan perbedaan struktur tersebut dapat dijelaskan secara fonologis. Satuan men, mem, meng, menge, me pada kata menjawab, membawa, menggali, menyuruh, mengebom, dan melerai mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif. Perbedaan struktur fonologis tersebut dapat dijelaskan secara fonologis, yaitu disebabkan oleh lingkungan yang dimasukinya, yakni fonem awal, bentuk dasar yang mengikutinya yaitu C, B, G, S. Kata yang terdiri atas satu menjadi M, seperti pada kata membawa. Hal itu disebabkan fonem B merupakan fonem bilabial, sama dengan fonem M. Karena fonem tersebut sejenis, maka pengucapannya akan mudah. Itulah sebabnya tidak membaca, membaca, menyebaca, atau membaca dan membaca. Prinsip ketiga, satuan atau bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai makna atau arti yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Satuan-satuan ber, be, dan bel pada kata-kata bekerja, berjalan, dan belajar termasuk satu morfem. Waktu bentuk bel pada belajar tidak dapat dijelaskan secara fonologis, tapi ketiga bentuk itu merupakan bentuk yang komplementer atau non-kontrastif. Maknanya pun sama, oleh karena itu termasuk morfem yang sama, yaitu morfem ber. Prinsip keempat, apabila deretan suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kosongan itu merupakan morfem yang disebut morfem zero. Bahasa Indonesia memiliki deretan struktur seperti di bawah. Ia membeli sepeda, ia menjahit baju, ia membaca buku, ia memakan roti, ia minum es. Kalimat-kalimat tersebut berpola sama, yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Predikatnya merupakan kata kerja transitif. Pada kalimat 1, 2, dan 3, kata kerja itu ditandai oleh adanya afiks, men. Sedangkan pada kalimat 4 dan 5 ditandai oleh kekosongan, yakni tidak hadirnya morfem men. Kekosongan itu merupakan sebuah morfem yang disebut morfem zero. Prinsip kelima yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang sama mungkin merupakan satu morfem. Mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Apabila bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang sama itu berbeda artinya, maka satuan-satuan itu merupakan morfem-morfem yang berbeda. Akan tetapi apabila satuan-satuan itu mempunyai arti yang menghubungkan, maka bentuk itu merupakan satu morfem dan merupakan morfem yang berbeda apabila distribusinya sama. Sebagai contoh, kita ambil kata buku dalam ia membaca buku, yang berarti kitab, dan kata buku dalam buku tebu, yang berarti ruas, merupakan morfem yang berbeda walau struktur fonologisnya sama. Kata duduk dalam ia sedang duduk merupakan satu morfem dengan duduk dalam duduk orang itu sangat sopan, karena keduanya mempunyai arti yang berhubungan dan mempunyai distribusi yang berbeda. Kata duduk dalam ia sedang duduk berfungsi sebagai predikat dan termasuk ke dalam golongan kata kerja. Sedangkan duduk dalam duduk orang itu sangat sopan berfungsi sebagai subjek
dan termasuk golongan kata benda sebagai akibat adanya proses termasuk golongan minimalisasi. Prinsip keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Dengan perkataan lain, Nida menyebutnya setiap pembentukan yang dapat mengisi sendiri lajur sekatan sum. Suatu deretan struktur dianggap sebuah morfem. Satuan-satuan terdapat pada lajur. Bersamakannya lah, bersamaannya kan, mensamai, mempersamakan, bersamai, bersamaan, dan sebagainya. Satuan-satuan di atas yang terdiri atas 1, 2, 3, dan 4 fonem merupakan satuan-satuan yang disebut morfem, sebab semuanya dapat mengisi sekatan terlalu dengan arti atau makna tertentu pula. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-7, bagian gabungan yang diketahui maknanya setelah bergabung dengan bagian lainnya dianggap sebuah morfem. Contoh satuan atau bentuk seperti itu dalam bahasa Indonesia antara lain keluar, juang, laying, seling, temu, baru. Jelas maknanya apabila bergabung menjadi berkeliaran, berjuang, melayang, selingan, pertemuan. Seperti telah dijelaskan, satuan-satuan seperti itu disebut pokok kata. Selain pokok kata, banyak satuan lain dalam bahasa Indonesia yang baru mempunyai makna apabila bahasa Indonesia bergabung dengan bentukan lain yang sangat khusus. Misalnya, belia, siur, bangka, renta, pelita yang hanya dapat hadir di belakang satuan-satuan muda, simpang, tua, dan gelap. Bentukan atau satuan seperti itu dinamakan morfem unik yang morfem yang hanya dapat bergabung dengan morfem tertentu.